Bab 2979-2981, Yuan Bao terkejut dan menatap monster kadal itu dengan tak percaya. Jika Dev tidak menariknya, dia akan terkubur di dalam perut kadal itu. Tuan Dev, terima kasih banyak. Yuan Bao mengusap keringat dingin dari dahinya dan berkata, Tuan Dev, jika ini ilusi, kenapa ada monster sungguhan di sini? Ji Yun sedikit bingung. Jika dia berada dalam ilusi, itu berarti ini semua palsu. Tapi baru saja dia melihat monster di depan matanya, dan itu terasa sangat nyata. Monster kadal ini memiliki tubuh berwarna coklat kemerahan, dan lidahnya menjulur lebih dari 1 meter. Sepasang mata kadal menatap Dev dan yang lainnya dari dekat. Kemudian kadal itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan semburan api keluar dari mulutnya. Nyala api melesat ke arah Dev dan yang lainnya, menyebabkan Dev dan yang lainnya mundur dengan cepat. Wow, itu masih monster kadal api. Lao Sun menatap monster kadal itu dengan keterkejutan di wajahnya. Dev juga sedang menatap monster kadal itu, dengan mata berapi-api di matanya. Jika dia bisa membunuh monster ini, maka inti monster dari monster ini pasti memiliki kekuatan api, dan itu pasti akan sangat membantunya untuk memahami tentang asal-usul api. Sekarang Dev memiliki batu api, alangkah baiknya jika dia bisa mendapatkan pil monster kadal api semacam ini. Kadal api itu terus memandang Dev dan yang lainnya karena mereka mundur menghindari serangannya. Kadal itu lalu perlahan-lahan merangkak maju 2 langkah, membuka mulutnya dan nyala api dari mulutnya lagi. Ketika Dev melihat ini, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia juga menyemburkan api dari telapak tangannya. Kedua api itu bertabrakan, dan terdengar suara gemuruh. Ketika Dev sedang bertarung dengan kadal api ini, monster kadal api serupa juga mulai muncul di tempat lain. Banyak kultivator tidak dapat mengelak dan mati terbakar oleh semburan kadal api. Jinsa agak terlihat sengsara dan semakin kewalahan, karena latihan yang dia latih adalah metalik, dan sekarang dia berada di gurun yang panas, ditambah lagi dia terkena semburan api dari kadal ini, itu membuat Jinsa sangat kesakitan. Ji Yun, pergi dan bantu kelompok lain. Dev menyaksikan para kultivator biasa itu dikejar dan dibunuh oleh kadal, jadi dia berkata kepada Ji Yun dan yang lainnya. Dev menemukan bahwa apa yang disebut perburuan harta karun ini lebih seperti pembunuhan terencana. Sekarang Dev tidak tahu di mana yang lainnya sekarang, hanya kultivator ini yang tersisa, jadi mereka harus bersatu, mungkin mereka bisa menghadapi bahaya berikutnya. Ji Yun dan Lao Sun pergi membantu sesuai arahan dari Dev, sementara Dev melawan kadal api sendirian. Meskipun kadal ini memiliki kekuatan api, tapi jika dibandingkan dengan api suci tertinggi Dev, itu sama sekali tidak pada level yang sama. Saat ini, terlihat Dev tiba-tiba mendorong kedua telapak tangannya, dan nyala api yang ganas menuju ke arah monster kadal itu. Tak mau kalah, kadal itu juga membuka mulutnya lagi dan menyemburkan apinya. Sayang sekali, ketika kedua nyala api itu bertabrakan, nyala api yang disemburkan oleh kadal langsung padam, lalu api yang mengamuk membakar tubuh kadal itu. Kadal itu mulai meronta dan berputar dengan panik, meskipun dia telah masuk ke dalam pasir di bawah tanah, api yang membakar tubuhnya masih tetap menyala, dan tidak ada cara untuk memadamkannya. Segera, kadal mati di bawah kobaran api suci tertinggi. Setelah kadal itu mati, gumpalan api perlahan melayang keluar dari tubuhnya, dan kemudian melayang di udara. Melihat ini, Dev melompat dan memegang gumpalan api itu dengan tangannya. Itu adalah pil binatang kadal api, ada api kecil yang berkobar di sekitar pil binatang, jadi itu terlihat seperti seberkas api yang tergantung di udara. Dev melempar pil kadal itu ke dalam cincin penyimpanannya, dan mulai mencari kadal lain untuk berburu pil monster lagi. Terlepas dari apakah orang lain tertarik dengan pil kadal atau tidak, yang jelas Dev sangat tertarik. Pada saat ini, Ning Kaichen juga memimpin anggota keluarga Ning untuk berburu dan membunuh kadal. Pil monster kadal ini juga sangat berguna bagi mereka. Karena dia mendengar dari leluhurnya bahwa dia menyukai jenis pil monster kadal api ini. Daerah ini adalah wilayah kita, tidak ada yang diizinkan masuk ke sini untuk berburu monster. Monster-monster ini milik kita, Ning Kaichen berkata kepada para pelayan keluarga Ning. Di area ini, keluarga Ning yang dipimpin oleh Ning Kaichen memiliki orang terbanyak. Beberapa anggota keluarga Ning diperintahkan untuk mengusir para kultivator biasa yang memburu dan membunuh monster kadal ini di area sekitarnya. Semua orang pergi dari area sini, cepat, monster di sini telah dikuasai oleh keluarga Ning, kalian tidak diizinkan berburu lagi. Jika tidak, jangan salahkan kami jika bersikap kasar. Beberapa pelayan keluarga Ning mengusir para kultivator biasa itu, meskipun para kultivator biasa itu marah, tapi apalah daya, mereka tidak berani memprovokasi keluarga Ning. Lagi pula, keluarga Ning adalah yang terbesar, dan kekuatan Ning Kaichen bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Keluarga Ning ini terlalu mendominasi, jika saja anggota aliansi penyegel iblisku berkumpul,
keluarga Ning tidak akan merajalela seperti ini. Aku akan kehilangan nyawaku jika menghadapi mereka, tapi jika kita diam saja, kita juga tidak bisa mendapatkan apapun. Banyak kultivator biasa yang sangat tidak puas juga, jadi mereka hanya bisa bergumam dengan suara rendah, karena takut keluarga Ning akan mendengarnya. Pada saat ini, seorang kultivator biasa sedang mengejar dan membunuh monster kadal gurun yang terus berlari ke depan untuk menyelamatkan diri. Monster ini benar-benar berniat untuk melarikan diri. Kultivator biasa mengutuk, dan segera memenggal kepala monster itu dengan pedangnya, lalu mengeluarkan pil binatang dari tubuh kadal yang terpenggal itu. Melihat pil binatang di tangannya, kultivator biasa itu menyeka keringat dari dahinya dan tersenyum puas. Aku tidak bisa melakukan perjalanan ini dengan sia-sia kali ini. Serahkan pil binatang yang ada di tanganmu. Siapa yang menyuruhmu berburu monster di sini? Ini adalah wilayah keluarga Ning. Seorang kultivator keluarga Ning memandangi kultivator biasa dan bertanya dengan keras. Apa kamu bilang ini wilayahmu? Apa tidak salah? San Xiu tidak mendengar bahwa keluarga Ning baru saja mengepung tempat ini dan menganggapnya sebagai wilayah mereka sendiri saat ini. Serahkan pil binatang di tanganmu sekarang, teriak kultivator keluarga Ning. Aku tidak akan memberikannya. San Xiu akhirnya mendapatkan pil binatang itu, bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang lain dengan cuma-cuma? Mencari kematian, terlihat Ning Kaichen tiba-tiba melompat dari kejauhan. Melihat sesosok melintas di depannya, pil binatang buas di tangan kultivator biasa itu jatuh ke tanah. Dan kultivator biasa itu menatap sosok itu dengan matanya, dan kemudian kepalanya langsung menggelinding di atas pasir. Melihat pemandangan ini, semua kultivator biasa tercengang. Ning Kaichen ini sangat kuat sehingga dia bisa mengakhiri hidup mereka dengan hanya satu lambaian tangannya. Kekuatan puncak peringkat ke-9 dari alam komposit tidak tertandingi oleh para kultivator biasa ini. Ning Kaichen seolah telah mengguncang gunung dan mengguncang harimau. Sekarang semua kultivator biasa takut pada keluarga Ning mereka. Bahkan Jinsa dari aliansi penyegel iblis tidak berani mendekati tempat yang ditandai oleh Ning Kaichen, lagi pula, dia sendirian. Jika dia menyinggung Ning Kaichen, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Pada saat ini, Dev datang bersama Jiun dan yang lainnya. Melihat kultivator biasa yang mayatnya dipisahkan dari kepalanya di tanah, wajah Dev menjadi sedikit bermartabat. Dev tahu bahwa setiap kali seorang kultivator meninggal, akan ada kekuatan yang tersedot oleh hisapan yang tidak dapat dijelaskan itu. Meskipun Dev tidak tahu dari mana hisapan ini berasal, dia selalu merasa itu bukan hal yang baik. Bagaimana ini terjadi? Yuan Bao memandang kultivator biasa yang meninggal secara tragis, jadi dia bertanya kepada yang lain. Keluarga Ning yang membunuhnya, mereka terlalu mendominasi saat ini. Para kultivator biasa lainnya mulai mengeluh. Dev yang mendengar bahwa keluarga Ning begitu mendominasi, dan juga mendengar keluhan para kultivator biasa ini terhadap keluarga Ning, jadi dia berkata, keluarga Ning tidak memperlakukan kita sebagai manusia, mereka terlalu serakah, tempat ini juga bukan milik keluarga Ning mereka. Sekarang kita akan lawan mereka saja, selama kita bersatu, aku percaya kita bisa mengalahkan keluarga Ning mereka. Ya, Tuan Dev benar, kita sebaiknya bersatu, jadi tidak perlu takut lagi pada keluarga Ning. Yuan Bao juga berkata dengan keras saat ini. Para kultivator biasa itu melihat bahwa Lao Sun, Lao Kong dan Suo King di samping Dev semuanya adalah kultivator tingkat 8 di alam tubuh komposit, dan mereka bertiga dianggap yang terkuat, jadi mereka semua mengangguk dan bersedia mengikuti Dev. Dengan tambahan kekuatan para kultivator biasa ini, Dev sama sekali tidak perlu takut pada keluarga Ning, jadi dia memimpin semua orang ke area yang ditandai oleh keluarga Ning. Beberapa kultivator dari keluarga Ning di luar melihat Dev memimpin orang-orang, dia sedikit mengubah ekspresi wajahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, seorang kultivator dari keluarga Ning bertanya dengan lantang. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Kamu tidak bisa menganggap tempat ini adalah wilayahmu, karena kamu semua adalah pendatang, sama seperti kami. Lao Sun melangkah maju dan berkata dengan dingin kepada kultivator keluarga Ning. Sekarang daerah ini telah diambil alih oleh keluarga Ning kami. Sebelum kultivator dari keluarga Ning dapat menyelesaikan kalimatnya, dia ditampar oleh Lao Sun itu. Tamparan ini langsung membuat kultivator dari keluarga Ning terbang. Melihat pemandangan ini, para kultivator biasa itu bertepuk tangan satu persatu, merasa sangat lega. Dan para kultivator dari keluarga Ning itu tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia hanya seorang diri di area ini, dan dia juga bukan tandingan orang-orang seperti Dev. Dia harus menunggu Ning Kaichen datang. Segera, Ning Kaichen membawa orang-orangnya, dan ketika dia melihat Dev memimpin banyak kultivator biasa dan terlihat agresif, dia juga memikirkan apa yang sedang terjadi. Melihat Ning Kaichen datang, para kultivator biasa yang baru saja diusir semuanya berteriak.
Kamu tidak bisa mengklaim tempat ini adalah milikmu. Benar, kamu tidak bisa mengusir kami. Kamu pikir monster ini milik mbahmu, sehingga kamu tidak memperbolehkan kami untuk memburunya. Para kultivator biasa itu, satu persatu meraung dengan marah. Wajah Ning Kaichen menjadi sangat jelek. Jika Dev tidak membawa Lao Sun dan yang lainnya ke sini, dan tidak memprovokasi para orang-orang ini, bagaimana mungkin para kultivator biasa ini berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu? Apa maksudmu? Apakah kamu ingin membela para kultivator biasa ini? Ning Kaichen memandang Dev dan bertanya, "Ya, aku hanya ingin membela mereka. Karena yang aku tahu, ini bukanlah tempatmu. Mengapa kita tidak bisa berburu monster di sini? Jika kamu ingin menganggap ini rumahmu, kalahkan dulu aku. Apa kamu mau mencobanya?" Kata Dev dengan ekspresi jijik. Dalam pertarungan nyata, orang-orang seperti keluarga Ning jelas bukan lawan Dev, itu tidak diragukan lagi. Lagi pula, hanya Ning Kaichen yang memiliki kekuatan puncak peringkat ke-9 dari alam komposit, dan kultivator keluarga Ning lainnya hanya peringkat ke-6 dan ke-7. Dan jumlah orangnya tidak sebanyak Dev dan yang lainnya. Ning Kaichen memandang Dev, lalu melirik Lao Sun dan 3 lainnya yang berada di peringkat ke-8 dari alam tubuh komposit. Mereka juga menghitung kekuatan tempur kedua belah pihak. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Sesaat kemudian, Ning Kaichen bertanya pada Dev. "Bawa orang-orangmu dan pergi dari sini, kami akan membunuh monster di area ini," kata Dev terus terang. Ketika Ning Kaichen mendengar ini, alisnya langsung berkerut, matanya penuh amarah dan dia berkata, "Nak, jangan terlalu gila. Jika kamu berdiri mati-matian, menurutmu berapa banyak orang yang akan bertahan? Kesepakatannya adalah ikan akan mati dan jaringnya akan rusak, dan tidak ada yang akan hidup." Ning Kaichen tidak pernah diremehkan oleh orang lain, bahkan jika keluarga Ning mereka tidak sebaik beberapa sekte lain, tetapi tidak semua orang bisa menggertak mereka. "Jika kamu ingin mati, cobalah." Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung berpose. Alasan mengapa Dev melakukan ini adalah karena dia tahu bahwa Ning Kaichen tidak akan pernah bertarung sampai mati. Bagaimanapun, dia mengatakan itu, hanya karena dia adalah kepala keluarga. Bagaimana dia bisa bertarung sampai mati dengan para kultivator biasa ini? Melihat Dev, Ning Kaichen tidak takut sama sekali, dan langsung kehilangan akal sehatnya. "Patriark Ning, bagaimana kalau aku membantumu?" Tepat ketika Ning Kaichen bingung, sebuah suara tiba-tiba terdengar.